hidup di dunia supaya nikmat, supaya senang, supaya bahagia, supaya gembira, supaya senang, sentosa, dan senantiasa dalam keadaan harapannya semuanya dikabulkan. Itu yang diajarkan oleh para nabi, itu diajarkan para rasul. Oleh karena itu maka kita tarik sedikit kepada firman Allah Ta'ala yang berbunyi ketika Allah berfirman dalam hadis qudsinya, kuntu kanzan makhfiyan. Aku dulu adalah zat yang maha segala-galanya tapi tidak ada yang tahu aku. Fa khalaqtul khalqa, lalu kemudian aku ciptakan makhluk. Untuk apa? Untuk supaya aku diketahui. Sehingga kalau kita tidak punya pengetahuan untuk mengetahui siapa Allah, maka kita hidupnya dalam keadaan kesusahan. Karena bumi milik Allah, langit milik Allah, angin dan semua ciptaan Allah. Sehingga kalau kita tidak berpedoman dengan apa yang diajarkan Allah Ta'ala, bagaimana kita akan hidup bahagia? Oleh karenanya, boleh kita itu cuci otak kita dengan kita mengatakan elemen masyarakat kita yang dihormati dan dimuliakan kan banyak. Ada para pejabat dengan jabatannya, ada para orang kaya pengusaha dengan kekayaannya, ada para anggota legislatif dengan pengaruhnya, ada ulama dengan ilmunya, ada dukun dengan kesaktiannya. Masih termasuk dimuliakan, dihormati kan? Tapi lihat, kemuliaan tersebut daripada kemuliaan yang saya sebutkan dari elemen masyarakat tadi, itu semua ada batas akhirnya. Jabatan nanti suatu waktu lengser. Orang kaya tidak selamanya kaya, suatu waktu nanti berkurang bahkan bangkrut. Begitu pula anggota legislatif juga ada waktu habisnya pengaruhnya. Begitu pula para dukun kalau belum dipenjara. Kalau sudah penjara selesai sudah. Kita ingat dulu kan, ada anak ajaib yang punya batu ajaib datang dari langit itu kalau untuk bertemu dengannya tunggu sampai 3 hari nantinya baru kita bertemu. Bahkan air comberan saja yang berasal bermuara dari rumahnya itu diambil sama masyarakat. Sekarang sudah gak muncul lagi, gak ada datang. Semua ada batasnya. Tapi ada di antara elemen-elemen masyarakat yang telah disebutkan tadi, terus tambah umur tambah tinggi kemuliaannya, tambah umur tambah dielukan oleh masyarakatnya, tambah umur tambah mulia harga dirinya. Siapa mereka? Bahkan puncak kemuliaannya ketika mereka meninggal dunia, maka tidak ada masyarakat yang mengantar jenazahnya sebanyak mengantar mereka tatkala meninggal. Siapa mereka? Para ulama. Kenapa ulama? Kenapa mereka itu dimuliakan? Tidak ada batasnya, sampai tambah tua tambah dimuliakan. Bahkan setelah meninggal pun makamnya itu diziarahi untuk ditawasuli. Bahkan setelah bertahun-tahun daripada meninggalnya dihauli. Kenapa demikian? Apakah karena mereka itu berwajah tampan? Banyak di antara mereka tidak berwajah tampan. Apakah karena mereka itu kaya raya? Banyak di antara mereka tidak kaya raya. Apakah karena mereka itu bernasab mulia? Banyak di antara mereka tidak bernasab mulia. Tapi jawabannya, kenapa mereka dihormati dan dimuliakan? Karena di dalam hati mereka, di dalam dada mereka ada ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ilmu itu loh yang mengerem ketika dia itu ingin meninggalkan satu waktu. Jangan. Nanti apa sih hidup kamu? Mau durhaka sama orang tua? Jangan. Nanti apa sih hidup kamu? Mau berzina, mau mencuri? Jangan. Mau melakukan kezaliman? Jangan. Ilmu itulah yang menjadikan itu mulia dan mulia terus sampai menjadi orang yang beriman, yang kemudian Nabi SAW menjelaskan keimanan itu, innal mu'mina la yakhaf. Orang mukmin kalau sudah sampai pada mencapai keimanan yang sesungguhnya, dia sama sekali tidak ada pernah dari dirinya rasa takut kepada orang lain.